Bu Yati, lihat deh Bu Rina. Masa datang ke masjid aja sambil bawa tas mahal segala? Kayak nggak ada tas lain aja loh yang lebih sederhana. Udahlah Bu, mungkin dia nggak sempat mau pilih-pilih tas yang lain. Jadi dia cuma pakai apa yang dia lihat aja deh. Jangan langsung mikir yang enggak Bu. Apalagi sampai mikir kalau dia itu pamer. Tapi masalahnya Bu Yati, kok setiap dia datang ke masjid selalu aja kayak gini. Nggak pernah tuh sekalipun saya lihat dia pakai barang-barang biasa, pasti selalu aja yang mahal-mahal. Perasaan biasa aja deh. Mungkin dia nggak sadar kalau barang-barang yang dia pakai itu mencolok Bu. Kalau kita berpikiran negatif duluan, malah kita yang nanti dosa. Bukannya seuzon atau gimana Bu Yati, tapi aku tuh risih aja ngeliat dia kayak gitu. Orang-orang di sini aja semuanya pada biasa aja kok. Cuman dia sendiri yang penampilannya kayak gitu. Seolah-olah kayak pengen nunjukin kalau dia itu jauh lebih kaya. Assalamualaikum Bu Yati, Bu Sarmi. Masya Allah, malam ini ramai banget ya suasananya. Seneng deh lihat ibu-ibu pada semangat sholat tarawih. Waalaikumsalam Bu Rina. Wah, kalau dilihat-lihat tasnya keren banget nih Bu Rina. Pasti mahal ya, kayak tas di luar negeri yang harganya selangit itu. Oh ini, enggak kok Bu, ini bukan tas mahal dari luar negeri itu, tapi cuma tas biasa hadiah dari suami saya. Saya sih nggak terlalu peduli soal harga, yang penting nyaman dan nggak menarik perhatian orang-orang. Simple aja kok, hehehe. Wah, enak banget ya punya suami yang royal. Beda banget dengan suami kita. Kalau mau punya tas mahal kayak gitu, pasti harus nabung bertahun-tahun terlebih dahulu, baru bisa punya. Hehehe, setiap orang rezekinya beda-beda Bu Sarmi. Ada yang lebih di dunia, ada juga yang lebih di akhirat. Yang penting harus tetap bersyukur apapun yang Allah kasih. Bersyukur sih bersyukur, tapi ke masjid kan nggak perlu bawa barang yang mahal. Jadinya orang lain malah fokus ke barangnya, bukan ke ibadahnya. Dasar mau pamer aja. Saya nggak pernah niat pamer Bu, saya cuma pakai yang ada di rumah. Kalau kelihatan mahal, saya juga nggak bisa apa-apa. Ya tetap aja Bu Rina, barang mewah kayak gitu bikin orang lain kepikiran. Bisa aja ada yang iri atau ngerasa rendah diri. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Mau langsung zikir mumpung masih sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Setelah selesai sholat tarawih, Bu Sarmi dan Bu Yati berjalan pulang bersama. Namun wajah Bu Sarmi terlihat masih kesal dalam hatinya. Ia merasa semakin iri pada Bu Rina yang selalu tampil mewah. Iri itu berubah menjadi niat tersembunyi untuk membungkam Bu Rina dengan cara apapun. Bu Yati, saya tuh makin kepikiran. Kenapa ya orang kayak Bu Rina suka banget bawa barang mahal ke masjid? Apa maksud tertentu? Enggak sih sama dia. Udahlah Bu Sarmi, jangan dipikirin terus. Tadi kan udah dibilang kalau dia nggak ada niatan buat pamer. Nggak bisa Bu, saya ngerasa dia itu sengaja. Setiap malam dia pasti bawa barang yang lebih mahal lagi. Kayak ngajak kita buat minder. Jangan sampai iri Bu. Kalau kita mulai mikir negatif, malah kita yang rugi. Lebih baik fokus aja sama ibadah kita. Tapi kok saya ngerasa nggak terima ya. Kayaknya saya harus kasih pelajaran buat dia, biar dia tahu kalau nggak semua orang suka sama sikapnya. Pelajaran gimana maksudnya Bu? Ibu, jangan macam-macam deh. Saya nggak mau ya terlibat dalam masalah yang Ibu ciptakan nanti. Bukan yang gimana-gimana sih. Saya cuma mau dia sadar aja kalau di sini tuh bukan tempat buat pamer atau semacamnya. Saya akan tunjukin sama dia kalau saya juga bisa, biar sadar tuh orang sombong kayak dia. Bu Sarmi, jangan gegabah. Kalau Ibu memaksain itu, nanti malah kelihatan kayak Ibu yang pengen pamer, bukan dia. Saya cuma membuktikan aja kok kalau saya juga bisa kelihatan mewah. Gak perlu kaya buat tampilan wah di depan semua orang. Tapi kalau Ibu maksain, nanti malah jadi dosa. Semua ini cuma masalah perasaan Ibu sendiri. Mending ikhlaskan aja. Saya nggak mau kalah. Saya bakal tunjukin ke Bu Rina kalau dia bukan satu-satunya yang bisa tampil wah di sini. Keesokan harinya Bu Sarmi sibuk memilih baju dan aksesoris di rumahnya. Ia ingin tampil lebih mewah daripada Bu Rina saat tarawih nanti.
Namun karena dirinya bukan orang kaya, ia harus kemudian memutar otak. Ia pun kemudian mencari-cari cara agar bisa terlihat kaya tanpa harus benar-benar mengeluarkan uang yang banyak. Baju mana yang paling bagus? Ah, ini. Tapi tasnya jelek. Aku harus cari tas yang bisa bikin Burina kaget. Tapi kalau aku beli tas baru pasti mahal, nggak mungkin pakai uang belanja. Tapi gimana kalau aku pinjam ke tetangga aja? Bung Nisi kan punya koleksi tas mewah yang lumayan banyak. Assalamualaikum Bu Ningsi. Maaf ganggu sebentar ya. Saya mau tanya, Ibu ada tas yang bagus nggak? Saya pengen pinjam. Waalaikumsalam Bu Sarmi. Ada sih beberapa, tapi buat apa? Ibu biasanya kan santai aja. Kok sekarang butuh tas mahal? Ah, enggak kok. Saya cuma pengen tampil lebih rapi aja buat ke masjid, biar nggak kalah sama yang lain gitu. Waduh, Ibu mau ke masjid apa mau fashion show nih? Tapi kalau mau pinjam ya boleh aja, asal dijaga. Wah, terima kasih banyak ya Bu Ningsi. Saya janji bakal jaga tas ini baik-baik. Nanti saya balikin setelah tarawih. Iya, yang penting jangan sampai rusak ya Bu. Itu tas mahal loh. Saya juga jarang pakai karena takut lecet. Kalau aku pakai ini pasti Burina bakal kaget. Dia pikir dia doang yang bisa kelihatan kaya. Enggak kali, aku juga bisa. Tapi tunggu, kalau cuma tas doang kayaknya kurang deh. Harus ada yang lain kayak gelang emas palsu biar makin kelihatan mewah. 5 menit kemudian. Nah, sekarang baru pas. Malam ini aku bakal bikin Bu Urin yang ngerasa kalau dia bukan satu-satunya yang bisa tampil mewah. Masya Allah Bu Sarmi, malam ini Ibu kelihatan beda banget. Pakaiannya mewah, tasnya bagus. Lagi ada acara apa sih emangnya? Ah, biasa aja kok Burina. Saya cuma pengen tampil lebih rapi. Masa setiap hari pakai yang itu-itu aja? Saya cuma pengen mencoba sesuatu yang baru, biar lebih percaya diri saat ibadah. Kalau niatnya biar lebih percaya diri dalam ibadah, ya bagus. Tapi jangan sampai malah fokus ke niatan yang lain loh Bu. Nggak ada niatan lain kok. Oh iya, ngomong-ngomong, tas ini nyaman banget loh. Ringan, muat banyak, terus modelnya juga elegan lagi. Cocok buat dipakai di acara apa aja. Bu Sarmi, jujur aja, ada apa sih? Kok rasanya Ibu berubah ya? Biasanya Ibu nggak terlalu peduli sama barang mahal. Nggak ada apa-apa kok, Burina. Saya cuma ingin terlihat lebih baik aja. Apa salah kalau saya tampil lebih rapi? Bu Sarmi, kalau niatnya cuma ingin rapi, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai niat ibadah jadi tergeser gara-gara gengsi. Gengsi? Saya nggak gengsi Bu. Saya cuma pengen orang lain lihat kalau saya juga bisa tampil keren. Nggak kalah dari orang yang sering pamer. Nah, itu dia. Kalau ada kata nggak kalah, berarti Ibu punya niat lain. Hati-hati Bu Sarmi, bisa ada akibatnya loh nanti. Sudahlah Bu, saya nggak mau ribut. Yang penting saya nyaman dengan diri saya sendiri. Orang lain mau komentar terserah. Beberapa hari kemudian suasana masjid semakin ramai karena malam-malam terakhir Ramadan. Bu Sarmi makin sering tampil mencolok dengan perhiasan dan pakaian mahal. Namun tanpa ia sadari ada bahaya yang mengintai dirinya. Bu Sarmi, saya perhatiin Ibu sekarang selalu pakai perhiasan banyak banget. Nggak takut hilang atau jadi sasaran orang jahat? Halah Bu Yati, zaman sekarang masjid aman. Lagian kalau kita percaya diri, orang juga segan, nggak bakal berani macam-macam. Bukan soal berani atau enggaknya Bu,
Tapi kalau ada yang berniat jahat, kita nggak akan tahu kapan hal buruk bisa terjadi. Udahlah Bu Rina, saya capek denger ibu ceramahin saya terus. Saya tahu apa yang saya lakukan, gak usah terlalu dikhawatirkan. Baiklah kalau memang ibu yakin, tapi hati-hati aja Bu. Kadang sesuatu yang kita banggakan malah bisa membawa kesialan. Udahlah Bu, saya nggak suka denger omongan yang kesannya kayak merendahkan. Kalau saya bisa lebih enak, kenapa enggak? Saya cuman takut Bu Sarmi terlena. Masjid kan tempat ibadah, bukan tempat pamer. Kalau berlebihan, bisa-bisanya malah jadi musibah. Musibah dari mana? Udah, saya mau masuk ke dalam dulu. Nanti keburu penuh. Kalau mau ceramah, lain kali aja ya. Kalau sholatnya itu udah selesai. Bu Rina, ibu lihat nggak? Dari tadi ada laki-laki aneh yang kayaknya terus ngeliatin Bu Sarmi. Saya jadi khawatir. Iya, saya juga lihat. Dari kemarin-kemarin juga dia suka muncul di sekitar masjid. Jangan-jangan nih dia lagi merencanakan sesuatu lagi. Aduh Bu, jangan nakut-nakutin deh. Tapi kalau bener dia ada niatan buruk gimana? Kita harus tahu Bu Sarmi. Saya udah coba ngingetin dia Bu Yati, tapi dia terlalu keras kepala. Kita cuma bisa berdoa supaya dia nggak kena masalah. Bu Rina, perasaan saya makin gak enak nih. Dari tadi laki-laki itu masih mondar-mandir aja di sekitar masjid. Saya rasa dia mau ngelakuin sesuatu deh Bu. Iya, saya juga merhatiin Bu Yati. Saya takutnya dia lagi mantau dan ngincer seseorang. Tapi kita nggak bisa nuduh sembarangan loh Bu. Coba lihat Bu Sarmi, Bu Rina. Dia masih aja sibuk sama tas dan perhiasannya. Kayak nggak sadar sama bahaya di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu akbar. Sami Allah. Mau ngapain kamu Itu barang-barang saya, jangan diambil. Diam lo. Kalau enggak, bikin lo nyesel. Udah banyak bacot. Gue nggak takut ngerampok di masjid sekalipun. Astagfirullahaladzim, lepasin tas saya. Ini punya saya. Jangan ambil barang-barang saya. Tolong, ada perampok di sini di masjid. Ya Allah, Bu Rina, kejadian beneran. Itu laki-laki beneran merampok. Saya udah punya firasat buruk dari awal tadi. Bu Sarmi, lepasin aja tasnya. Nyawa ibu lebih penting daripada barang-barang itu. Jangan melawan, nanti makin bahaya. Jangan, ini semua perhiasan saya. Saya kerja keras buat dapetin ini. Saya nggak mau kehilangan semuanya. Tolong, jangan ambil. Dengan kasar dia mendorong Bu Sarmi ke lantai. Au. Ya Allah, Bu Sarmi jatuh. Tolong bantu, jangan biarin dia kenapa-napa. Ini semua udah keterlaluan. Bu Sarmi istighfar, yang penting Bu selamat, gak luka. Barang bisa dicari nanti, tapi nyawa gak bisa dibeli Bu. Tapi semua perhiasan saya hilang Bu. Itu semua barang mahal, saya udah susah payah kumpulin bertahun-tahun. Saya ngerti Ibu syok, tapi percayalah Bu, ini adalah teguran. Kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa bahwa semuanya bisa hilang dalam sekejap. Tapi saya nggak pernah berniat pamer. Saya cuma pengen tampil rapi dan kelihatan bagus. Salah saya apa sampai kena musibah begini? Nggak ada yang bilang kalau ibu tuh salah. Tapi mungkin ini peringatan supaya kita lebih sadar bahwa harta bukan segalanya dalam hidup. Saya malu Bu Yati. Orang-orang pasti ngomongin saya. Mereka pasti mikir ini akibat kebiasaan saya pakai barang mewah. Yang penting ibu selamat. Malam ini kita semua belajar tentang sesuatu. Jangan sampai kejadian ini membuat ibu jadi semakin terpuruk. Orang bakal ngomong apa aja Bu Sarmi, tapi lebih baik ibu ambil hikmahnya ya. Ini bukan akhir dari segalanya. Ibu masih bisa bangkit. Tapi gimana saya bisa mengganti semuanya? Perhiasan itu saya beli dengan susah payah. Saya nggak sanggup kehilangan semuanya.
Ibu boleh kehilangan barang, tapi jangan sampai kehilangan hati. Kita nggak tahu loh Bu, mungkin Allah telah menyiapkan rencana yang jauh lebih baik. Kenapa saya nggak dengan kalian dari awal? Kenapa saya terlalu peduli sama barang-barang itu? Saya baru sadar sekarang, saya benar-benar menyesal. Kesadaran itu langkah awal Bu Sarmi. Yang penting sekarang Ibu ikhlas dan mulai hidup dengan bijak. Mulai sekarang, ayo lebih fokus ibadah. Kita ke masjid buat mencari pahala, bukan buat menunjukkan siapa yang paling kaya. Sudah beberapa hari sejak kejadian perampokan terjadi, Bu Sarmi mulai berubah dan tak lagi memakai perhiasan yang mencolok dan lebih mengenakan pakaian yang sederhana. Alhamdulillah, Bu Sarmi sekarang makin sering ke masjid ya. Sering lihat Ibu lebih tenang dan gak seperti dulu lagi. Iya Bu Yati, saya sadar selama ini saya terlalu sibuk mikirin dunia. Tapi jujur saya masih sedih kehilangan semuanya. Wajar Bu, namanya kehilangan, pasti bikin hati berat. Tapi kalau terus-terusan mikirin harta, Ibu gak bakal bisa benar-benar ikhlas. Saya sudah berusaha ikhlas, tapi tetap aja rasanya berat sekali. Seperti ada yang hilang. Kadang saya iri lihat orang lain masih punya semuanya. Ibu iri sama siapa? Bukankah Ibu sudah belajar kalau dunia ini sementara? Rezeki bisa datang dan pergi sesuka Allah. Tapi Bu Yati, lihat deh Bu Wati itu. Setiap ke masjid gelangnya bertambah. Saya kok jadi kepikiran, dulu saya juga begitu. Jangan mulai lagi Bu Sarmi. Jangan sampai kejadian kemarin gak bikin Ibu belajar. Semua ada waktunya. Kalau Ibu terus mikirin harta orang lain, Ibu bakal tersiksa sendiri. Dulu Ibu udah kasih teguran, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Saya ngerti maksud ibu-ibu, tapi kadang saya kepikiran, kok orang lain bisa terus punya harta, sedangkan saya malah kehilangan semuanya. Karena Allah mau Ibu belajar sesuatu. Kalau semuanya enak terus, Ibu gak bakal sadar kesalahan yang sudah dilakukan. Jangan lihat orang lain Bu, fokus aja ke diri sendiri. Hidup itu ujian, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kehilangan. Baiklah, saya akan berusaha untuk melupakannya. Mungkin ini cara Allah buat ngajarin saya supaya saya lebih rendah diri. Nah, itu bagus. Kalau Ibu benar ikhlas, insya Allah bakal ada rezeki lain yang datang dengan cara yang lebih baik lagi. Namun ujian belum selesai. Sepulang dari masjid, Bu Sarmi menemukan sepucuk surat di depan rumahnya. Isinya ancaman dari perampok yang mencuri barangnya. Mereka meminta uang tebusan jika ingin barang-barangnya kembali. Kalau kamu mau barang-barangmu kembali, siapkan ulah tebusan. Jangan coba-coba lapor polisi atau semuanya hilang selamanya. Ya Allah, kenapa cobaan ini datang lagi? Ada apa Bu Sarmi? Kok wajahnya pucat begitu? Ada masalah apa? Saya dapat surat dari orang yang merampok saya Bu. Mereka bilang saya bisa dapat barang-barang saya kembali kalau bayar tebusan. Astagfirullah. Ini jelas ujian dari Allah Bu Sarmi. Kalau Ibu tergoda dan bayar tebusan, sama aja Ibu masih terikat sama harta. Jangan buru-buru mengambil keputusan Bu. Barang-barang itu memang berharga. Tapi apakah sepadan dengan rasa damai yang Ibu rasakan sekarang? Tapi Bu Yati, barang-barang itu bukan cuma perhiasan, ada surat-surat penting juga. Kalau semuanya hilang, saya bisa rugi besar. Apalagi tas yang itu bukan milik saya pribadi. Itu milik Bu Anissa. Saya harus segera menebus dan mengembalikannya. Jangan Bu, bisa jadi itu cuma jebakan dan akal-akal busuk dari si perampok. Ibu gak boleh kesana. Ibu gak boleh sampai terpancing. Mungkin ini kesempatan buat Ibu untuk membuktikan keikhlasan Ibu. Kalau Ibu masih tergoda, itu tandanya Ibu belum benar-benar berubah. Ibu bisa mengganti barang itu dengan uang Ibu. Gak harus dengan cara mendapatkannya kembali. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Kalau saya ganti barang itu dengan uang, jumlahnya pasti sangat besar. Tapi kalau saya nebus barang itu, uangnya cuma sedikit. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya akan menebus kembali barang-barang itu dan menuruti apa yang diinginkan sama perampoknya. Jangan Bu, jangan Bu Sarmi, jangan. Sudah cukup Bu, cukup. Jangan dicegah lagi. Biarkan saja dia pergi. Ini adalah pilihan dari ujian yang diterimanya. Bu Sarmi pergi menemui perampok itu, tapi tepat seperti yang dikatakan oleh Bu Yati, ternyata semua itu hanyalah jebakan para perampok berusaha merebut uang yang dibawa oleh Bu Sarmi. Bu Sarmi mencoba melawan dan membuat perampok menjadi sangat kesal. Enggak, saya nggak akan berikan uang tebusan ini sebelum kamu memberikan tas dan barang-barang saya. Berikan dulu semua barang-barang yang kamu rampok, baru saya akan memberikan uang tebusan ini.
Banyak omong kamu, rasakan ini. Iya. Wah, apa-apaan ini? Tega-teganya kau melakukan ini kepadaku. Dasar perempuan bodoh. Kamu tidak hanya kehilangan uang, tebusan dan juga barang-barangmu itu, tapi kamu juga akan segera kehilangan nyawamu sendiri. Dasar wanita bodoh. Terima kasih atas semua uang dan barang-barangmu ya. Di tengah kondisi yang sekarat itu, Bu Sarmi pun kembali sadar akan pilihan yang sudah ia buat. Dia menyesali semua itu sebelum akhirnya pergi meninggalkan dunia. Ya Allah, aku memang bodoh, aku memang payah. Udah berkali-kali aku diperingatkan tapi aku masih aja begini. Aku memang egois. Gila harta, ini tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Maafkan aku ya Allah, semoga Engkau menerima taubat dan penyesalanku ini.